kadang ya sudah ditulis saja. Kadang Ya, kelewatan ya. kelewatan. Iya, kayak iya. gitu. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia. Gokil. Nah, jadi dalam kesempatan video kita kali ini mau membahas tentang sebuah pendakian ya. Jadi udah lama banget nih gak bikin video. Nah, kebetulan saya bersama rekan saya yang pertama kali membawa saya ke Gunung Slamet, yaitu adalah Mas Khairul Hakim. Mas Khairul Hakim ini adalah penggiat alam yang ya menurut saya sudah mencukupi umur. Belum umur mas, belum umur belum mas. Nah, dan dia juga sebagai founder dari Forhike Rental Outdoor. Forhike mas, Forhike. iya Forhike. Yang insya Allah akan dirilis pada bulan depan. Bulan depan itu kapan kurang ngerti. Dan dia juga seorang pengacara sama seperti saya. Pengangguran banyak acara. Oke, mantap. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang sebuah perjalanan pendakian gunung atau alam bebas ya mas ya. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan terlebih dahulu ya guys. Monggo Mas Khairul Hakim diperjelaskan. Monggo. Oke, jadi gini ya. Di sini kita hanya cerita-cerita aja santai. Karena mungkin pengalaman saya dibandingkan sama teman-teman itu masih sangat jauh lah. Karena mungkin kayak saya sendiri tentunya belum masih belajar lah, masih belajar untuk dalam artian itu ketika kita mau mendaki gunung, persiapan saya juga masih belajar. Jadi apabila ada kekurangan saya juga nanti mohon maaf dan silahkan untuk ditambahi. Jadi untuk persiapan ketika kita mau mendaki gunung adalah yang pertama kita itu harus melakukan riset dulu. Riset gunung mana sih yang akan kita tuju yang utama ya kan. Setelah kita tahu misalkan contohnya kita mau naik ke Gunung Slamet misalkan. Gunung Slamet di situ ketinggiannya berapa dulu? Ketinggiannya berapa? Untuk diestimasi waktu perjalanannya itu berapa? Kemudian jenis gunungnya itu gunung apa? Kan seperti itu. Kemudian yang kelanjutannya adalah kenali dari medan tersebut. Sekarang kan banyaklah contohnya di Google ya kan, terus dari teman-teman misalkan jalurnya kayak gimana sih, silakan ditanyakan karena itu sangat perlu untuk riset kita dan untuk nanti perlengkapan dalam yang namanya persiapan ketika mendaki gunung kayak gitu. Jadi apakah di jalur Gunung Slamet itu ada mata air, entah itu ada misalkan ada warung atau entah apa ya, itu kan intinya seperti itu. Nah lanjut, setelah kita masuk ke situ kita pengelompokan yang namanya perlengkapan. Perlengkapan seperti peralatan jalan, perlengkapan tidur, peralatan navigasi, peralatan berlindung, masak dan makan, MCK dan peralatan tambahan seperti itu. Mungkin itu. Jadi semuanya itu harus kita tulis dulu. Iya ditulis. Karena ketika kita riset itu ditulis semua. Jadi biar apa? Ketika kita mau naik, persiapan sudah dikumpulkan, kita checklist. Jadi di situ tidak ada kekurangan yang bisa kemungkinan terjadi. Kadang ya sudah ditulis saja. Kadang kelewatan ya. Kelewatan iya. Gitu. Makanya lebih baiknya adalah ketika kita sedang checklist yang namanya perlengkapan, riset itu sebaiknya itu untuk ditulis. Kemudian lanjut ke peralatan jalan ya. Peralatan jalan itu seperti apa ya? Peralatan jalan itu contohnya kayak kompas apa ya? Tas ransel. Tas ransel ya. Oh iya gawan. Tas ransel atau mungkin kalau anak-anak sekarang itu bilangnya keril. Keril, ya keril. Ya, keril. Kemudian sepatu lebih baik. Oke lah ketika kita nyaman pakai sandal, tapi lebih safety-nya itu untuk jaga-jaga itu pakai sepatu. Pakai sepatu. Karena Ya kadang pakai sepatu futsal gimana tuh mas? Banyak banget di perjalanan kok banyak pakai sepatu futsal itu ya. Kalau sebenarnya kan sekarang udah ada standarnya ya. Standarnya standar. untuk sepatu-sepatu gunung pun
harganya yang hampir mirip sama sepatu futsal pun banyak. Oh, banyak seperti ya. itu. Cuma Sekali saya nggak- pakai jebol. Nah, itu seperti Oke. itu. Jadi kalau bisa ya tetap pakai standar untuk sepatu trekking. Oh iya. Iya. Karena sekarang kan untuk sepatu-sepatu gunung juga sudah murah-murah gitu, Oh, Mas. iya. Dan kualitasnya pun standar lah untuk jenisnya kita kegiatan di alam. Setelah sepatu kita juga harus butuh yang namanya celana lapangan. Nah, Kayak gini, ini celana lapangan. ya kayak gini Oh, celana ini lapangan. celana lapangan. Dan hindari itu pakai celana jeans, Mas. Oh iya, celana Nah, jeans. celana jeans karena apa? Ketika kita memakai celana jeans, satu itu tidak nyaman, yang kedua takutnya itu lecet kayak gitu loh, karena dari bahan jeans itu kan lumayan kaku, Keras ya, Nah, keras ya. keras. Dan juga ketika basah pun keringnya lama. Setelah itu baju lapangan ya, baju lapangan juga perlu kayak alat penerangan, kemudian topi, jam tangan, golok, jaket, sarung tangan. Nah, mungkin kalau kurangnya bisa ditambahi lah ya. Nah, setelah itu mungkin ada perlengkapan Perlengkapan tidur. Ya, perlengkapan tidur itu di situ mungkin sekarang terkenalnya SB atau sleeping bag ya. Sleeping bag. Kalau dulu itu sarung bag. Oh iya. Jadi Kalau dulu gue pernah bikin itu ya Mas ya. Ah. Sebuah jaket ya, jaket itu jaket motor itu ya, jaket Ah. motor terus dijahit di bawahnya pakai sarung. Itu emang nyaman banget. Cuma Nyaman. setelah ke sana kok malu loh. ada yang beda gitulah ya. Iya. Nah, tetap ada kekurangan karena emang standarnya sekarang untuk pendakian gunung kita memakai yang namanya sleeping bag kayak gitu, Mas. Kemudian matras ya, matras untuk alas tidur, alas duduk ya kan. Terus celana ganti ya, celana ganti tentunya kalau bisa yang berbahan wol juga. Ya. Nah kalau pakaian sendiri biasanya Mas Hakim itu biasanya stok berapa biji celana atau pakaian berapa